Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abi warahmatullahi wabarakatuh. pun, Ya pun. pemirsa Pikiran Lampung TV, jumpa lagi dengan saya Faza. Pemirsa, bencana banjir akhir-akhir ini melanda sebagian besar di Provinsi Lampung. Namun ada satu daerah yang sudah berhasil menanggulangi banjir dengan sangat baik. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pringsewu bersama PJ Bupatinya Bapak Dr. Insinyur Haji Marindo Kurniawan STMM. Yang pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat langka, kesempatan emas di mana kami dapat mewawancarai Bapak PJ Bupati secara langsung di ruangan kerjanya di Pemkab Pringsewu. Ya. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Boleh Bapak disapa-sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Ya pun. Ya. Oke, Mbak. Baik Bapak, saya dengar nih, Ya. Bapak mendapatkan gelar bukan PJ Bupati biasa. Dari mana itu? Nah, gimana tanggapan Bapak nih dengan gelar tersebut dari masyarakat nih Pak? Ya, enggak lah. Jadi pada prinsipnya kan ini sebuah proses pemerintahan. Memang sudah menjadi tugasnya pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. Dan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi rasanya berlebihan kalau ada PJ Bupati biasa itu kan. Bukan gitu. PJ Bupati biasa. Kayak judul lagu aja, bukan PJ Bupati biasa. Pada prinsipnya saya kan dibantu oleh ada sekda, ada asisten, inspektur, kepala dinas. Nah, semuanya itu bekerja dengan baik, bersama-sama, bersinergi, sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dan bisa hadir. Nah, itu yang pasti. Yang penting itu kan hadir di masyarakat untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu. Baik. Kita beralih nih ke tema, sesuai tema kan kita tentang Pringsewu itu sudah dapat menanggulangi banjir dengan sangat baik nih Pak. Untuk itu gimana tanggapan Bapak dan masihkah ada kendala-kendala Pak yang Bapak hadapi? Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi menurut saya kalau dikatakan sangat baik juga belum lah. Kita merasa bahwa kita masih banyak hal yang belum kita lakukan. Ya saat ini kan korban banjir itu kan banyak. Baik dari sisi masyarakat, kemudian areal sawah yang terkena dampak banjir, kemudian faktor sosial. Nanti selanjutnya nanti kan setelah beberapa hari nanti kan faktor kesehatan. Nah, udah 2 hari kena banjir kan kesehatan nanti datang gitu. Saya rasa dikatakan sangat baik, kita merasa belum. Tapi memang kita mencoba dengan keterbatasan kita untuk bisa cepat hadir. Nah, cepat hadirnya itu ya memang pada saat kita sudah mendapatkan indikasi hujan turun dengan deras debitnya, maka teman-teman pemerintahan sudah siap. BPBD kita sudah siap dengan peralatan perahu karetnya kalau nanti hujan sangat deras debitnya dan terbukti benar. Kemudian dinas sosial kita sudah antisipasi untuk nantinya menyiapkan dapur umum gitu kan. Nah, semuanya sudah siap. Pada intinya adalah bagaimana kita lebih siap menghadapi cuaca, dan tentunya ini dari BPBD sudah memberikan gambaran bahwa kondisi cuaca akan mengalami hujan ekstrim, terutama di hulu ya. Nah, karena di hulunya penyebab banjir di Pringsewu ini kan karena dari sungai. Lalu sungainya ini debit airnya sangat tinggi, itu kan persoalannya dari hulunya. Nah, kita lebih siap. Mungkin itu, Pak. Baik, untuk para warga yang terdampak banjir, apakah ada bantuan secara langsung dari Pemkab gitu? Oh iya pasti. Jadi kan setelah penyebab banjirnya kita ketahui, selanjutnya adalah bagaimana kita hadir, bersimpatik, berempati kepada masyarakat karena mereka sedang mengalami musibah ya. Kita semua sedang mengalami musibah saat ini, maka kita dari pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui dinas sosial itu sudah menyiapkan dapur umum. Pertama dapur umum. Dapur umum itu bagi masyarakat yang terdampak itu bisa mendapatkan nasi bungkus, makanan gitu kan. Lalu kita juga menyiapkan paket-paket bantuan kepada masyarakat.
kita juga menyiapkan tempat penampungan ya, ada buka di sosial, menambahkan tempat penampungan sehingga masyarakat yang terdampak itu kita siapkan tempat selama masih proses evakuasi kan, rumahnya masih digenang air, listrik juga bahaya kalau di rumah kan, maka disiapkan tempat penampungan. Gitu. Jika ada warga yang rumahnya mungkin jadi rusak seperti itu, apakah ada bantuan juga, Pak? Ya, saat ini kan kita sedang melakukan pendataan ya. Oh, baik. Pendataan, kemudian kita verifikasi bahwa ada rumah yang terdampak. Baik. Yang pasti kita segera memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik. Pesan-pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk warga-warga yang terdampak banjir itu? Ya, tentunya kita memberikan semangat ya, karena saat ini kan ini musibah namanya. Musibah banjir ini kan karena hujan yang turun, air yang datang, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Sebagai manusia ini kan adalah faktor alam. Tentunya kita bagaimana, pertama ya mensyukuri adanya musibah ini. Mensyukuri itu musibah itu artinya gini, bahwa saat ini kita sedang dikasih musibah air gitu kan. Nah, air ini bagaimana bisa menjadi kita syukuri agar bisa bermanfaat ke depannya. Dan tentunya kita meminta masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap sabar. Pemerintah hadir di sini untuk bersama-sama di tengah masyarakat. Dan kita juga sudah mengidentifikasi ya permasalahan itu ada di mana. Itu permasalahan itu tentunya karena adanya debit air yang besar yang masuk ke dalam sungai Waibulok. Ya. Jadi sungai yang ada di Perisewu ini kan adalah muaranya. Hulunya tadi ada SPU nih Pak Ahmad kan sampai ada 8 ya Pak ya. Ada 8 anak sungai, ada 8 sungai, 6-nya dari Tanggamus, 2-nya ada dari Pesawaran, itu semua masuk ke Waibulok. Lalu ketika semua anak sungai itu masuk, aliran sungai airnya jalan, itu kan dia muaranya di di sungai Wes Kampung. Nah ternyata Wes Kampung ini debit airnya sudah sedang tinggi. Nah sehingga air yang dari sungai ini tidak bisa menembus, dibuang. Nah sehingga akhirnya menggenang di Perisewu. Ini semua adalah rekayasa, dibutuhkan rekayasa engineering. Inilah anak-anak teknik ini nanti kan bagaimana kita merekayasa sehingga nanti tentunya butuh dukungan semua pihak karena ini tidak murah dan mudah. Butuh dukungan provinsi, butuh dukungan pusat. Kita dorong dalam rangka merevitalisasi sungai. Lalu ketika sudah terlihat penyebabnya bahwa ini adalah aliran sungai, maka selanjutnya adalah bagaimana kita membantu masyarakat dalam rangka pasca bencana ini. Tadi dinas sosial kita sudah siap dengan bantuan-bantuan yang ada. Alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan dari Pak Gubernur Lampung. Pak Gubernur hadir langsung, Pak PJ Gubernur hadir langsung untuk memberikan semangat, bertemu langsung dengan warga, juga memberikan bantuan. Kemudian dari pusat BNPB, Deputi 2 BNPB juga hadir. Beliau juga sudah menyampaikan bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan dukungan-dukungan pihak lain, pihak-pihak swasta ya. Pihak swasta juga ikut memberikan bantuan, kemudian masyarakat Perisewu juga ya. Alhamdulillah bergotong royong untuk membantu yang terdampak musibah. Harapannya adalah masyarakat untuk bisa tetap tenang, tetap sabar, dan kita akan melewati musibah ini gitu dengan baik. Baik, jadi bersinergi ya Pak antara dari masyarakatnya dengan pemerintahannya gitu ya Pak. Ya alhamdulillah masyarakat Perisewu guyup nih ya, bergotong royong dalam rangka menghadapi musibah ini. Kalau tadi saya sampaikan pemerintah Kabupaten Perisewu sudah menyiapkan posko penanganan banjir. Ternyata masyarakat juga dengan swadaya membuat posko-posko juga. Mereka membuat posko-posko untuk memastikan korban-korban bisa terevakuasi, kemudian juga memastikan bantuan-bantuan dari pihak lain itu ada di posko tersebut. Bergotong royong juga membantu keluarga yang musibah. Bergotong royong juga membersihkan
pasca bencana Pasca ini. banjirnya ya. Pasca banjir, alhamdulillah. Baik. Bapak, kita Ya. masih seputar air nih Pak. Ya. Bapak mencetuskan ada pompa Oh. tenaga surya untuk irigasi ya Pak ya. Oke. Itu bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dan bagaimana saat ini prosesnya? Oh, ya jadi kita ada ya di Pak Kadis PU ya, Pekan Lugusari ya. Jadi di Pekan Lugusari itu kita alhamdulillah bisa berhasil mendirikan apa namanya pembangkit listrik tenaga surya untuk menggerakkan pompa air. Kemudian pompa air tersebut menyedot air dari sungai untuk mengairi sawah. Irigasi. Sawah irigasi ya. Itu ada 3 desa yang bisa diairi, 2 desa, hampir 200 hektar. Nah, dengan pola ini, maka memang ini sebuah shortcut ya, sebuah jalan pintas sebenarnya. Kalau namanya irigasi kan secara engineering kan ada tekniknya. Kalau orang hidro itu kan mengenal bahwa irigasi itu tidak mengenal pompa sebenarnya. Irigasi itu kan dari hulunya, kemudian saluran irigasi itu ada gravitasi, sehingga air dari hulu bisa lari ke hilirnya. Tapi ini kan karena ada sesuatu dan lain hal, airnya tidak mengalir ke hilirnya. Maka jalan pintasnya untuk cepat dengan mengangkat air dengan pompa untuk mengairi sawah. Alhamdulillah ini sebenarnya sebuah terobosan juga dan tidak menggunakan APBD kita. Oh gitu. Jadi kita alhamdulillah dibantu oleh CSR PT Bukit Asam yang melihat potensi potensi inovasi ini gitu kan. Jadi mereka memberikan bantuan dalam bentuk barang, pembangkit listrik tenaga surya dan si pompanya. Alhamdulillah masyarakat di Pekan Lugusari, Kecamatan Pagelaran ya, Pagelaran sudah bisa menikmati hasil dari pompa ini. Kita berharap sebenarnya ke depan program ini bisa berjalan karena ini sebuah inovasi ya, bahwa kalau saat ini kan ada pompa untuk mengambil air untuk mengairi irigasi kan sudah ada program pompanisasi, tapi kan terkendala dengan listriknya. Ya. Energinya. Nah, saat ini ada solusinya dengan menggunakan tenaga surya. Listrik tenaga surya gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih kita beralih ke Pringsewu Kota Anggur nomor 1. Bagaimana tanggapan Bapak dan apakah masih berlangsung? Bagaimana keberlangsungannya saat ini? Sebenarnya bukan Pringsewu Kota Anggur nomor 1, tapi yang pertama ditetapkan sebagai Kota Anggur. Ceritanya kan karena memang Kementerian Pertanian melalui Direktur Buah itu telah lama mendampingi Kabupaten Pringsewu dalam berbudaya anggur. Jadi masyarakat dan Asosiasi Petani Anggur itu sudah sekian tahun itu memulai bertani anggur. Lalu juga kita berterima kasih kepada DPR RI, Komisi 4 juga yang selalu memberikan dukungan. DPD RI juga memberikan dukungan. Nah, sehingga kemarin ketika kita melihat potensi anggur ini cukup luar biasa, terutama di sektor hilirisasinya itu agrowisata anggur. Jadi wisata anggurnya yang sedang kita kembangkan, kalau anggur sudah ada. Lalu Kementerian Pertanian mendorong kita untuk menetapkan, sehingga akhirnya Kementerian Pertanian itu menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten anggur pertama di Indonesia. Kalau kabupaten kota yang telah membudidayakan anggur sudah banyak. Namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai kota anggur baru Kabupaten Pringsewu. Nah, kita mendorong ini agar nantinya dukungan dari pemerintah pusat bisa dapat lebih maksimal di Provinsi Lampung. Alhamdulillah juga dukungan dari Gubernur Lampung, Pak PJ Gubernur Lampung sangat mendukung, bahkan beliau hadir langsung tempo hari di Kecamatan Ambarawa. Itu hadir langsung untuk melihat dan memberikan dukungan penuh kepada aktivitas kita untuk menggiatkan anggur di Kabupaten Pringsewu. Baik, jadi bersinergi ya Pak ya dari provinsi dengan kabupaten. Nggak bisa sendiri kita Mbak, gitu. Sama pusat kan. Gitu. Ya betul. Ya. Baik,
Selanjutnya nih Pak, kita berpindah ke Dekrave. Jadi Oke. Bapak kan kemarin sudah meresmikan ya, di mana itu adalah menjadi wadah para teman-teman pelaku UMKM. Nah itu bagaimana tuh Pak? Bapak bisa mencetuskan itu dan bagaimana keberlangsungannya sekarang? Iya, jadi kan UMKM ini kan sebagai tulang punggung ya ekonomi di Kabupaten Pringsewu bahkan Provinsi Lampung dan nasional. Kita ketahui bahwa bersama pada saat COVID-19 berlangsung, Indonesia alhamdulillah ekonomi masih selamat kan karena UMKM. Iya. Karena UMKM-nya tetap stabil dan tumbuh, nah sehingga itu menjadi tulang punggung. Ini juga menjadi tulang punggung bagi Kabupaten Pringsewu tentunya. Nah, UMKM yang ada ini kan selama ini tersembunyi tempatnya. Ada di sentra-sentra UMKM dan IKM, tapi ada di desa-desa gitu. Nah, Pringsewu ini kan adalah tempat perlintasan, lintas barat. Dia adalah penghubung Kabupaten Agamus, Kabupaten Lampung Tengah, Sawaran, dan perlintasan menuju provinsi tetangga yaitu Bengkulu. Nah, tentunya kita butuh etalase, kita butuh tempat memamerkan UMKM yang ada. Maka Dekranasda itu, DKP itu saya dorong untuk diciptakan agar UMKM yang sudah ada ini bisa memamerkan produk-produknya di situ. Lalu juga Pringsewu kan belum ada tempat pusat souvenir dan oleh-oleh. Nah, maka dengan tempat yang strategis berada di pinggir jalan lintas barat, itu juga dengan view pemandangan persawahannya, nah, harapannya para pengguna kendaraan bisa mampir membeli produk. Contoh tadi saya kan dikenalkan ada produk bambu ya, jadi ada lukisan bambu. Nah, sentra-sentra bambu itu ada di dalam. Kapan masyarakat luar bisa lihat gitu kan? Nah, maka kita pusatkan ada di Dekrave. Baik, jadi pemirsa untuk teman-teman yang mampir ke Pringsewu jangan lupa mampir juga Di ke Dekrave. Setelah mampir beli. Jangan lupa belinya. Jajannya. Ya, gitu loh. Insya Bawa Allah oleh-oleh. terjangkau harganya. Terjangkau. Gitu. Kualitas internasional, harga lokal. Mantap. Mantap. Baik, selanjutnya nih Pak, kan Pringsewu itu ternyata artinya adalah 1000 bambu ya Pak ya. Pringsewu, pring itu dari bambu ya Pak ya. Baik, sekarang ini ada reboisasi bambu sebagai ikon dari Pringsewu itu sendiri. Itu bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana keberlangsungannya? Boleh diceritakan Pak? Iya, sebenarnya saya kan hanya mengulang ya, membangkitkan kembali saja karakter bambu. Pendahulu-pendahulu saya sebenarnya sudah setiap saat itu untuk mengangkat karakter bambu. Tapi saya ingin lebih mempertegas saja bahwa Pringsewu itu kan pembentukan undang-undangnya Kabupaten Pringsewu itu namanya adalah Pringsewu, yang artinya 1000 bambu. 1000. Maka dengan sangat mudahnya menegaskan bahwa harusnya ikon Pringsewu adalah bambu. Saya membangkitkan kembali dengan dimulai dengan membuatkan surat edaran kepada semua instansi pemerintah swasta untuk menanam kembali bambu. Harapannya bambu tadi mulai kembali gitu kan, kembali hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu ekosistem bambunya juga pada akhirnya bisa terbentuk. Bagaimana hilirisasi dari bambu, produk-produk kerajinan dari bambu itu bisa terus tumbuh, lalu ada tempat memasarkannya. Kita ingin memastikan ketika masyarakat Indonesia, ini Indonesia nih, itu melihat bambu, maka ingat Pringsewu. Kita lihat di ibu kota Indonesia aja, Jakarta itu beberapa tempat pemerintahan, tempat sosial, pusat perbelanjaan itu memamerkan produk yang berasal dari bahan bambu. Bahan-bahan bambu itu. Nah, ketika orang melihat bambu, nah harapannya mereka melihat bahwa itu adalah berasal dari Kabupaten Pringsewu. Dan ketika mereka lihat bambu juga, mereka ingin hadir di Kabupaten Pringsewu. Nah, sehingga ketika masyarakat Indonesia provinsi lain hadir, datang ke Pringsewu,
untuk melihat bambu, harapannya membawa dampak ekonomi bagi Kabupaten Pringsewu. Nah mungkin itu, Mbak, Ya. kaitan kenapa bambu ini Jadi ikon ya Pak ya. memang sudah menjadi ikon, Ya. tapi dipertegas lagi karakternya. Baik. Gitu. Baik Bapak, untuk yang kita beralih ke pertanyaan terakhir nih. Jadi seperti kita tahu Bapak sudah menandatangani kerjasama bidang kesehatan dengan Stem Cell and Cancer Research ya di Semarang kemarin. Itu boleh diceritain Pak seperti apa dan manfaatnya apa sih Pak buat khususnya buat warga di Pringsewu itu sendiri? Oke, baik. Jadi kan gini, kita melihat bahwa nomenklatur kementerian ini kan sedang berkembang. Kementerian Kesehatan ini sekarang sudah mengembangkan salah satu nomenklaturnya adalah kesehatan lanjutan. Kesehatan lanjutan itu adalah bagaimana salah satunya adalah dengan stem cell. Jadi stem cell ini adalah pengobatan dengan menggunakan sel kayak gitu. Nah, maka kita coba mengadopsi membawa ya program stem cell ini yang ada di Semarang melalui Pak Prof Agung, Direktur SSR-nya, untuk bisa juga dikembangkan di Kabupaten Pringsewu sebagai opsi lain kesehatan lanjutan. Nah, tentunya cancer itu menjadi momok yang menakutkan, gitu kan. Kalau harus kemoterapi, udah biayanya besar, kemudian si pasiennya juga merasa tersiksa, gitu kan. Nah, kita ingin agar ada opsi lain dalam rangka pengobatan cancer. Kemudian stem cell juga dalam rangka kesehatan juga sangat baik, dalam rangka mempertahankan kesehatan. Sebelum sakit dipertahankan dengan stem cell, kan itu. Memang MOU itu sifatnya masih umum. Kita ingin menarik SSCR itu ada di Lampung, khususnya Pringsewu. Nah, sedang ada proses PKS ini untuk memastikan proses-proses secara teknis ya detail bisa dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu. Mohon sabar, kita sedang memastikan secara teknis rumah sakit umum kita siap, kemudian tenaga medisnya siap untuk mengembangkan stem cell di Kabupaten Pringsewu. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya kalau misalnya bisa hadir stem cell itu di Kabupaten Pringsewu itu sendiri. Jadi untuk kesehatan juga Bapak ternyata memperhatikan itu dengan nomor 1 ya. Jadi bukan cuma banjir aja nih yang diperhatikan. Jadi semua bidang diperhatikan. Ada pendidikan. Oh, pendidikan juga termasuk pendidikan, Pak ya. Pringsewu alhamdulillah melalui Universitas Asia ini berhasil membuka program studi kedokteran. Jadi kalau selama ini yang namanya Fakultas Kedokteran itu hanya ada di ibu kota provinsi, Universitas provinsi. Hari ini ada di desa Kecamatan Gadingrejo namanya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Pringsewu melalui Universitas Asia ya, itu Asia Bunda, UAP ya. Universitas Asia Pringsewu berhasil mendirikan Fakultas Kedokteran. Sebagai pemerintah kita mendorong melalui rumah sakit umum kita, kemudian dinas kesehatan kita memastikan dukungan agar terbentuknya Fakultas Kedokteran itu. Yang alhamdulillah saat ini sudah mulai mempersiapkan merekrut mahasiswa sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Baik, jadi prestasi luar biasa nih sekarang. Bukan cuma ada di provinsi ya Pak, kalau mau kuliah kedokteran di Pringsewu juga udah bisa ya Pak. Pringsewu aja, bukan di Pringsewu aja. Iya, gitu. Baik Bapak, kita sudah ada di penghujung acara. Boleh disampaikan pesan-pesan secara global mungkin kepada warga Lampung, khususnya dari warga Pringsewu? Ya baik, terima kasih. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Wabil khusus pemerintah Kabupaten Pringsewu sendiri, jajaran pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang sangat luar biasa. Saya bersyukur bisa berada di Kabupaten Pringsewu yang sangat guyup, sangat harmonis. Kita semua punya visi yang sama, bagaimana memastikan Kabupaten Pringsewu lebih maju, lebih sejahtera itu tentunya. Dan harapan ke depan agar Kabupaten Pringsewu tetap sejahtera, tetap maju, dan Kabupaten Gofur. Nah, mungkin itu.
Dari saya terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak ini atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ada di sini secara langsung di ruang kerja Bapak. Mudah-mudahan semua yang pesan yang disampaikan ke masyarakat langsung diterima dengan baik untuk memajukan Pringsewu. Amin. Baik, terima kasih pemirsa, itu tadi wawancara eksklusif kita bersama Bapak PJ Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Insinyur Haji Marindo Kurniawan STMM. Jangan lupa saksikan wawancara-wawancara eksklusif kita lainnya hanya di Pikiran Lampung TV. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.